Saya Iniziasan ya, kalian akan menjelaskan data science. Yang pertama itu kita muat dulu file sleep health CSV ke dalam data frame-nya. Lalu kita definisikan variabel X dan Y dengan X adalah sleep duration dan Y adalah quality of sleep. Lalu kita lakukan regresi linear dan buat fungsi untuk model regresi. Outputnya berupa grafik seperti ini. Nah, di sumbu X ini kita punya durasi tidur, yaitu berapa lama seseorang tidur dalam jam. Nah, dan sumbu di sisi kiri ini adalah kualitas tidur. Diukurnya dari skala 1 sampai di bagian kiri ini, eh, di sisi kiri ini adalah kualitas tidur yang diukur dari skala 3 sampai 10. Nah, titik-titik biru ini menunjukkan data sebenarnya atau bisa dibilang hasil observasi dari masing-masing orang. Nah, lalu garis merah itu adalah garis regresi linear, yaitu garis terbaik yang menggambarkan hubungan antara dua variabel tersebut. Dari grafik ini kelihatan nih, kalau semakin lama durasi tidur seseorang, maka kualitas tidurnya juga meningkat. Artinya ada hubungan positif antara durasi dan kualitas tidur. Nilai korelasi R-nya adalah 0,8832. Berarti hubungan antara keduanya cukup kuat dan positif. Semakin mendekati angka 1, semakin kuat hubungannya. Kita lanjut untuk membuat tabel database-nya. Menggunakan import pandas SPD untuk membaca file dan menggunakan pd.read underscore csv untuk disimpan ke variabel df. Nah, hasilnya adalah tabel berisi data kesehatan tidur. Setiap baris itu mewakili satu orang dengan atribut seperti personality, gender, age, occupation, sleep duration, quality of sleep, scroll activity level, stress level, BMI kategori, blood pressure, heart rate, daily steps, dan sleep disorder. Selanjutnya kita masuk ke data frame. Pertama kita mau dulu seluruh datanya menggunakan pd.read underscore csv. Lalu kita ambil data dari tiga kolom utama dan konversi ke list Python menggunakan fungsi .toList. Nah, yang kita ambil adalah data sleep duration, quality of sleep, dan stress level. Setelah itu, ketiga list tersebut Setelah itu, ketiga list tadi dimasukkan ke dalam dictionary bernama d_sleep. Lalu dibuat menjadi data frame baru bernama df_sleep. Agar lebih mudah dianalisis, terakhir itu kita tampilkan 10 baris data pertama menggunakan df_sleep dot head. Selanjutnya kita mencari nilai maksimal dari sleep duration dengan memuat seluruh data CSV dahulu. Lalu kita hanya memilih satu kolom yaitu sleep duration. Lalu kita hitung nilai maksimum dari sleep duration ini menggunakan fungsi .max. Lalu hasilnya nilai maksimum dari sleep duration adalah 8,5 jam setelah dihitung. Lalu kita hitung juga nilai minimumnya dari sleep duration. Angkanya sama saja, hanya saja berbeda di fungsi. Di sini kita menggunakan fungsi min untuk menghasilkan nilai minimum dari sleep duration-nya. Nah, hasilnya itu adalah 5,8 jam. Lalu kita menghitung mean atau nilai rata-ratanya. Kita perlu
untuk memasukkan import nanti SNP untuk menghitung nilai rata-ratanya. Lalu kita buat dulu data CSV-nya, lalu kita pilih hanya full data dari sleep duration, dan lalu kita hitung nilai rata-ratanya menggunakan fungsi np.mean. Lalu dihasilkan rata-rata atau meannya yaitu 7,10. Selanjutnya, kita juga perlu menghitung nilai minimum dari quality of sleep. Langkahnya sama saja, hanya berbeda dari data yang kita pilih. Kita harus mengganti datanya menjadi quality of sleep. Dihasilkan nilai maksimum dari quality of sleep adalah 9. Lalu kita perlu menghitung minimumnya juga. Sama saja, hanya beda di fungsi dan nama file. Nilai minimum dari quality of sleep adalah 4. Lalu nilai mean atau rata-ratanya adalah 7,3. Kita lanjut lagi ke data cleaning menggunakan drop dot dropnya untuk hmm, kita lanjut ke data cleaning, yaitu kita lanjut ke data cleaning menggunakan fungsi dropnya untuk menghapus baris data yang memiliki nilai kosong pada dataset itu. In place sama dengan true, berarti perubahannya langsung diterapkan ke sleep health data tanpa membuat salinan baru. Ini bisa dilihat outputnya. Langkah ini penting sebelum melakukan analisis data lebih lanjut supaya hasil perhitungan lebih akurat dan tidak error karena data yang hilang sudah dihapus. Kita lanjut ke data kategori. Fungsi .info yang ada di kodenan itu digunakan untuk menampilkan informasi umum tentang data frame, yaitu ringkasan struktur data dari dataset sleep health data. Nah, informasi yang ditampilkan itu adalah jumlah baris dan kolom, nama setiap kolom, tipe data di tiap kolom. Di sini ada integer, objek, dan float, dan jumlah data non-null di setiap kolom untuk melihat apakah ada data yang kosong. Dan yang terakhir adalah total penggunaan memori oleh data frame. Selanjutnya, dan yang terakhir itu adalah analyze data menggunakan fungsi .describe untuk menampilkan ringkasan statistik deskriptif dari kolom-kolom numerik di data frame, sleep health data. Artinya itu fungsi ini otomatis menghitung berbagai ukuran statistik dasar seperti count, yaitu jumlah data, tetapi bukan jumlah data yang kosong pada setiap kolom. Mean adalah nilai rata-rata, STD adalah standar deviasi, min adalah nilai minimum, 25%, 50%, dan 75% adalah nilai kuartil, dan max adalah nilai maksimum. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Marsha Fania dengan ujung NIM 099. Jadi di sini saya akan menjelaskan data science yang bagian math atau matematika. Jadi di matematika ini terdapat 3 codingan yang akan saya jelaskan satu persatu. Jadi untuk kode yang pertama ini bertujuan untuk memplot data ke dalam kode Python.
Jadi fungsi plot ini digunakan untuk membuat grafik 2D yang menampilkan hubungan antara dua variabel yaitu X dan juga Y. Yang dimana X ini sebagai sleep duration dan juga Y sebagai quality of sleep. Nah, untuk baris kode yang pertama ini digunakan untuk menentukan backend yang digunakan Matplotlib. Selanjutnya, dia juga memakai mode AGG yang dipakai agar nantinya grafik dapat dibuat dan disimpan sebagai file gambar seperti .png tanpa perlu menampilkan jendela interaktif. Nah, yang dimana ini sangat berguna ketika kode yang dijalankan di lingkungan tidak memiliki tampilan grafis seperti Google Colab atau server. Untuk baris kode yang berikutnya itu ada import pandas yang dimana ini digunakan untuk membaca dan mengelola data dari CSV. Kemudian untuk import matplotlib.pyplot ini digunakan untuk membuat grafik visualisasi data. Selanjutnya untuk baris kode yang ini itu digunakan untuk membaca file sleephealth.csv kemudian menyimpannya dalam variabel sleep_health_data. Nah, kemudian ada juga di sini header sama dengan 0, yang berarti nantinya baris di dalam CSV itu digunakan sebagai nama kolom, dan untuk sep sama dengan koma menunjukkan bahwa data nantinya dipisah oleh koma. Kemudian, untuk kode yang ini itu digunakan untuk membuat grafik garis atau line plot yang menunjukkan hubungan antara yaitu X, Y. Nah, yang dimana X sebagai sleep duration yang sudah saya jelaskan tadi, nantinya sumbu X ini akan berupa garis horizontal. Dan juga ada Y sebagai quality of sleep yang nantinya akan berupa garis vertikal. Ada juga kind sama dengan line, yang dimana parameter ini nantinya akan membuat grafik yang dihasilkan berupa garis penghubung antara titik titik-titik data yang ada di grafik. Selanjutnya untuk yang Y min sama dengan 0 dan X min sama dengan 0, dua baris ini digunakan untuk mengatur batas minimum sumbu X dan juga sumbu Y agar grafik dimulai dari 0. Selanjutnya untuk baris data yang ini itu eh, digunakan untuk menyimpan grafik agar selanjutnya untuk baris data yang ini itu digunakan untuk menyimpan grafik ke dalam file gambar dengan nama sleep duration versus quality plot.png. Nah, untuk DPI sama dengan 300 ini berarti nantinya kualitas gambar akan tinggi yaitu setara dengan 300 dots per inch, dan juga untuk B-box inches sama dengan type, ini nantinya akan membuat ukuran gambar pas dengan isi grafik tanpa ruang kosong berlebih. Lalu yang terakhir ada plt.show, ini nantinya akan membantu untuk menampilkan hasil grafik jika dijalankan di lingkungan grafis seperti Jupyter Notebook, grafik akan muncul di output cell. Nah, dari kode plot yang ini nantinya kita akan mendapatkan output yaitu berupa grafik seperti ini. Nah, dari grafik ini bisa dilihat bahwa hubungan antara durasi tidur seseorang, yaitu di sumbu X, dan kualitas tidur di sumbu Y,
terlihat bahwa sebagian besar data berada di rentang eh, yang dimana durasi tidurnya itu berada di rentang antara 6 sampai 8 dan kualitas tidur berada di antara 5 sampai 9. Nah, terlihat ya di sini ada pola yang jelas. Semakin lama seseorang tidur, maka kualitas tidurnya juga cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa durasi tidur memiliki hubungan positif dengan kualitas tidur, di mana tidur yang cukup dapat meningkatkan mutu istirahat seseorang. Nah, garis pada grafik ini juga tampak naik dan turun secara tidak beraturan. Ini disebabkan karena data yang digunakan pada sumbu X tidak diurutkan secara beruntun, yaitu eh, data sleep duration ini, durasi tidur, itu tidak diurutkan secara berurutan, sehingga akibatnya setiap titik dihubungkan sesuai urutan data dalam tabel, bukan berdasarkan lamanya tidur seseorang, sehingga garis terlihat tidak berbentuk pola yang halus. Nah, kenapa garisnya tidak menyentuh garis Y? Ini karena tidak ada data yang memiliki durasi tidur atau kualitas tidur sama dengan nol atau nilai terkecil dari durasi tidur dalam data yang ada itu dimulai sekitar 5,5 sampai 8 jam dan nilai kualitas tidur terendah berada di sekitar 4. Oleh karena itu, garis pada grafik ini tidak mencapai sumbu X sepenuhnya, sebab tidak terdapat data dengan nilai yang sangat rendah atau data dengan nilai nol pada kedua variabel tersebut. Nah, kenapa eh, garisnya bisa berada di atas seperti ini, di atas paling kanan ini? Oke, kita lanjut ke codingan yang berikutnya. Nah, di sini ada data science slope and intercept ya. Yang maksudnya data science kemiringan dan juga data science titik potong. Nah, jadi kemiringan atau slope ini didefinisikan sebagai seberapa besar peningkatan kualitas tidur ketika durasi tidur bertambah 1 jam. Jadi kemiringan menunjukkan seberapa curam garis diagonal pada grafik nantinya. Baik, jadi di fungsi ini itu digunakan untuk mencari nilai kemiringan dan titik potong. Nah, jika kita menjalankan kode berikut, nanti kita akan memperoleh kedua nilai tersebut sekaligus dari fungsinya, yaitu, nah, sebelumnya saya akan menjelaskan codingannya terlebih dahulu sebelum ke outputnya, hasilnya. Jadi, di sini eh, pertama-tama kita pisahkan dahulu variabel sleep duration dan quality of sleep dari dataset sleep health data. Ini kita pisahin di sini. Kemudian panggil fungsi NP polyfit yaitu yang ini untuk menghitung nilai kemiringan dan titik potong yaitu untuk menghitung nilai slope dan intercept. Nah, dalam hal ini berarti nanti kita membuat fungsi eh, garis lurus. Nah, demikian. Nanti kita akan dapat nih hasilnya, yaitu 1,328 dan seterusnya, dan juga min 2, 1,16337004. Nah, yang dimana 1,328672226 ini eh, merupakan slope-nya yang artinya setiap peningkatan durasi tidur sebesar 1 jam akan meningkatkan kualitas tidur sebesar sekitar 1,33. Dan untuk min 2,16337004 ini merupakan interceptnya atau garis potongnya. Nah, ini menunjukkan
nilai kualitas tidur ketika durasi tidur bernilai 0 jam, yaitu sekitar min 2,16. Nilai ini hanya bersifat matematis karena seseorang tentu tidak bisa tidur dengan 0 jam. Itu sama saja seperti mereka tidak tidur. Oke. Jadi, eh, kita sudah dapat ya eh, nilai kemiringan dan juga nilai titik potongnya. Selanjutnya, untuk data yang ketiga, itu ada membuat grafik seperti yang sebelumnya, namun dengan pengaturan sumbu yang sudah diformat agar lebih rapi. Yang dimana kita akan pakai nilai maksimum. Jadi di codingan yang pertama tadi, coding yang ini kita hanya pakai nilai minimum yang sama dengan 0. Nah, untuk codingan yang ini eh, kita buat sama yang seperti tadi, hanya saja kita tambahkan pengaturan baru, yaitu di sini ada Y maksimal dan Y minimal. Nah, di sini codingannya sama saja seperti tadi, hanya saja di sini ada Y maksimal sama dengan 12 dan X maksimal sama dengan 12. Yang dimana ini digunakan untuk menyesuaikan skala data tidurnya. Nah, untuk outputnya didapatkanlah seperti ini. Nah, bisa dilihat ya bahwa ini gambarnya sama seperti tadi, hanya saja eh, sedikit lebih ke tengah dan tidak mepet ke pinggir. Nah, jadi di sini ada sumbu X yang dimulai dari 0 hingga 12 jam dan sumbu Y yang dimulai dari 0 hingga 12, yaitu skala kualitas tidurnya. Nah, meskipun data sebenarnya hanya berada di sekitar 6 sampai 9 jam dan kualitasnya hanya sampai dari 5 sampai 9, penambahan rentang ini membuat tampilan grafik lebih proporsional dan juga lengkap. Nah, mungkin sekian dari data science yang bagian math atau matematika. Selanjutnya akan ada penjelasan data science statis yang akan dijelaskan oleh kawan saya. Sekian, terima kasih. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Nuriski. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai data science statistik. Pertama-tama, introduction, di mana statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data supaya bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Dalam pembuatan model prediksi, kita juga perlu tahu seberapa akurat dan dapat dipercaya hasil prediksi tersebut. Karena kalau hasil prediksi tidak bisa diandalkan, maka nilai dari prediksi itu sendiri jadi kurang berarti. Kemudian statistika deskriptif. Statistika deskriptif berfungsi untuk menyederhanakan dan menggambarkan data agar lebih mudah dipahami. Melalui metode ini bisa dilihat pola, kecenderungan, dan karakteristik umum dari data yang kita punya. Beberapa ukuran yang sering digunakan dalam statistika deskriptif antara lain, yang pertama ada count, jumlah data, menunjukkan seberapa banyak data yang dikumpulkan. Kemudian sum, jumlah total, yang dimana pada jumlah total ini adalah hasil penjumlahan dari seluruh data. Yang ketiga, standard deviation atau simpangan baku, menunjukkan seberapa besar variasi atau
penyebaran data dari rata-ratanya. Keempat persentil atau persentil menunjukkan posisi suatu data dan dibandingkan dengan keseluruhan data. 5. Average atau rata-rata menggambarkan nilai tengah dari data. Dengan menggunakan statistika deskriptif, bisa didapatkan gambaran umum dan pemahaman awal sebelum melanjutkan ke analisis yang lebih dalam. Oke, mari kita lanjut ke codingan ya. Oke, di sini kita pertama itu adalah pemuatan dan tinjauan data. Pertama, kita memuat dataset Sleephold CSV, yang dimana data ini menggunakan pandas dan menampilkan 10 baris pertama untuk memahami strukturnya. Dan ini untuk hasil codingan serta outputnya. Oke, yang selanjutnya adalah tipe data, di mana pada bagian ini kita menggunakan fungsi .info, buka kurung tutup kurung, untuk memeriksa tipe data setiap kolom dan jumlah data non-null. Berikut adalah coding serta output yang dihasilkan. Yang selanjutnya adalah statistik percentiles, di mana persentil digunakan untuk memahami sebaran data. Di sini kita akan menghitung persentil ke 10 untuk kolom sleep duration. Jadi untuk codingannya seperti ini, kemudian untuk di outputnya itu di 6.1. Jadi hasil 6.1 ini menunjukkan bahwa 10% dari individu dalam dataset itu memiliki durasi tidur 6,1 jam atau kurang. Ini membantu mengidentifikasi kelompok individu dengan durasi tidur terpendek. Oke, yang selanjutnya adalah statistik variance. Variance mengukur seberapa tersebar data dari nilai rata-ratanya. Nilai variance yang tinggi menunjukkan data sangat tersebar, sedangkan nilai yang rendah menunjukkan data terkumpul di sekitar rata-rata. Untuk codingnya seperti ini dan untuk outputnya seperti ini. Dari hasil di atas, daily steps dan physical activity level memiliki varian yang sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa tingkat aktivitas harian dan jumlah langkah sangat bervariasi di antara individu. Sebaliknya, sleep duration memiliki varians yang sangat rendah, yang menyerahkan bahwa sebagian besar individu dalam dataset ini memiliki durasi tidur yang relatif serupa. Yang berikutnya adalah statistik correlation. Pada bagian ini, yang pertama kita akan bahas mengenai correlation coefficient, di mana koefisien korelasi mengukur hubungan antara dua variabel. Nilai ini berkisar antara -1 dan 1. Di sini 1 itu adalah kalau di sini kalau angkanya 1 itu berarti terdapat hubungan linear positif yang sempurna. Kalau 0 tidak ada hubungan linear dan -1 terdapat hubungan linear negatif sempurna. Oke, kita akan menghitung korelasi antara beberapa pasangan variabel kunci. Berikut adalah codingannya dan hasil outputnya sebagai berikut. Dari hasil output ini menunjukkan bahwasanya korelasi positif kuat di 0,88 antara sleep duration dan quality of sleep. Ini menunjukkan bahwa durasi tidur yang lebih lama sangat terkait dengan kualitas tidur yang lebih baik. Kemudian yang kedua itu ada korelasi sangat negatif kuat, di mana itu poinnya itu di -0,81 antara sleep duration dan stress level. Ini menunjukkan bahwa tingkat stres yang lebih tinggi sangat terkait dengan durasi tidur yang lebih pendek. Yang ketiga, korelasi positif lemah, yang dimana nilainya itu ada di 0,21 antara physical activity level dan sleep duration, menandakan hubungan yang tidak signifikan. Baik, yang selanjutnya adalah visualizing correlation, di mana scatter plot membantu memvisualisasikan hubungan ini. Berikut adalah contoh visualisasi untuk korelasi negatif kuat antara stress level dan sleep duration. Nah, ini adalah codingannya dan kemudian ini adalah hasil outputnya. Jadi dari hasil output ini itu membuat grafik sketcher di atas secara visual menegaskan korelasi negatif seiring dengan meningkatnya stress level pada sumbu X, titik
data untuk sleep duration sumbu Y cenderung menurun. Baik, yang selanjutnya adalah using a heat map. Jadi heat map adalah cara yang efektif untuk memvisualisasikan matriks korelasi. Jadi warna yang lebih gelap menunjukkan korelasi yang lebih kuat, positif atau negatif. Itu merupakan codingan dari heat map. Berikut adalah codingannya. Dan berikut adalah hasil output dari codingan tersebut. Yang dimana pada hasil ini menunjukkan bahwa heatmap ini mempermudah identifikasi pola, yang dimana warna hijau tua menunjukkan korelasi positif terkuat seperti antara quality of sleep dan sleep duration, serta physical activity level dan daily steps. Kemudian warna coklat tua menunjukkan korelasi negatif terkuat, terutama antara stress level dan quality of sleep, serta stress level dan sleep duration. Kemudian warna putih atau krem menunjukkan korelasi yang lemah atau mendekati nol. Baik, yang terakhir adalah statistic correlation versus causality. Jadi penting untuk diingat bahwa korelasi tidak menyiratkan hubungan sebab akibat atau kausalitas. Ya, berikut adalah codingannya. Dan berikut adalah hasil dari codingan tersebut atau outputnya. Jadi berdasarkan hasil analisis korelasi, terdapat hubungan yang kuat antara banyak variabel, misalnya korelasi positif kuat, antara physical activity level dan daily step. Dalam kasus ini, logis untuk menyimpulkan bahwa aktivitas fisik menyebabkan peningkatan jumlah langkah harian. Namun, untuk korelasi lain, kesimpulannya tidak begitu jelas. Korelasi negatif kuat antara stress level dan sleep duration hanya menunjukkan adanya keterkaitan. Ini tidak membuktikan apakah yang pertama, tingkat stres tinggi menyebabkan durasi tidur berkurang. Kemudian yang kedua, durasi tidur yang berkurang menyebabkan tingkat stres meningkat. Yang ketiga, ada faktor ketiga, misalnya occupation atau jam kerja yang menyebabkan stres meningkat dan durasi tidur berkurang secara bersamaan. Oleh karena itu, korelasi dapat menjadi indikator awal yang kuat. Tetapi analisis lebih lanjut dan desain penelitian yang cermat diperlukan untuk memastikan hubungan kausalitas secara akurat. Baik, perkenalkan saya Muhammad Fathia Rizky dari kelompok 3 AI. Di sini saya akan menjelaskan bagian Data Science Language. Kita langsung saja. Yang pertama itu adalah linear regression. Ini untuk melihat apakah terdapat hubungan linear antara seberapa lama orang tidur dengan kualitas tidur mereka. Kita langsung saja ke codingannya. Di sini ada import Panda ini. Itu untuk mengolah datanya nanti menjadi sebuah tabel. Lalu untuk import matplotlib.pyplot ini itu untuk memunculkan titik dan garis atau scatter dan plotnya nanti pada tabelnya. Lalu untuk from SciPy import stats ini untuk memunculkan fungsi statistiknya. Lalu di sini ada sleep out data PD read CSP ini untuk mengambil dan membaca dataset yang kita miliki. Di sini contohnya saya memiliki dataset yang bernama sleephealth.csv. Tinggal kita samakan saja dengan codingannya di sini, kita ubah sesuai dengan nama file kita. Lalu untuk di sini ada X dan Y, ini X ini variabel independen dan Y ini variabel dependent. Ini gunanya X dan Y ini untuk mengambil dua kolom yang akan kita bandingkan dari dataset yang kita miliki. Untuk X-nya saya mengambil kolom durasi tidur dan Y-nya saya mengambil kualitas tidur. Lanjut ke bagian ini itu untuk menghitung hubungan linear antara X dan Y-nya. Lalu kalau yang ini itu untuk menghitung prediksi nilai antara yang tadi durasi tidur dengan kualitas tidur. Lalu lanjut plt.titik scatter ini untuk memunculkan data aslinya dalam bentuk titik. Untuk plot ini itu memunculkan yang hasil prediksi di atas ini tadi menjadi sebuah garis. Lalu untuk plt ylim dan xlim ini ada di sini
Y-min, Y-max, X-min, dan X-max ini untuk sumbunya ya, mau seberapa banyak yang kita tunjukkan di sini. Saya 10, bisa dilihat di sini 10, di sini 10. Lalu untuk label ini itu judul dari sumbunya. Bisa dilihat untuk sumbu X itu sumbu Y itu kualitas tidur, lalu sumbu X-nya durasi tidur. Jadi berdasarkan regresi linta yang tadi, terdapat hubungan linear positif antara durasi tidur dan kualitas tidur. Artinya semakin lama seseorang tidur, maka semakin bagus juga kualitas tidurnya. Kita lanjut ke regression table. Regression table ini analisis regresi yang menampilkan informasi tentang hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang tadi, yang X dan Y tadi. Lanjut ke sini, ada import tanda ini sama tadi untuk memunculkan data menjadi sebuah tabel, lalu ada import stats model ini untuk memunculkan datanya biar mirip dengan rumus matematika. Lalu di sini sama untuk mengambil dan membaca dataset kita. Untuk yang model SMF PTOLS ini itu untuk memunculkan datanya menjadi menggunakan metode ordinary least squares atau OLS ya. Lalu di kualitas tidur ini artinya yang garis bergelombang ini dipengaruhi oleh, jadi bacanya kualitas tidur dipengaruhi oleh durasi tidur. Di sini saya sengaja tambahkan Q karena nama kolomnya itu spasi, jadi harus tambahkan Q ini agar tidak error. Di sini untuk hasilnya terdapat R square, F statistik, lalu untuk nomor observasi ini jumlah data yang dibaca atau yang diobservasi di dalam dataset ini. Lalu ada koefisien, ada intercept, ada slope, dan ada p-value. Jadi hasil tabel tadi diperoleh bahwa variabel durasi tidur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas tidur. Nilai koefisien sebesar 1,33 menunjukkan bahwa semakin lama seseorang tidur, maka kualitas tidurnya juga semakin tinggi. Nilai R pangkat 2 atau R squared mengindikasikan bahwa model ini mampu menjelaskan 78% kualitas tidur berdasarkan lamanya waktu tidur. Lalu lanjut ke 3, regression coefficient. Regression coefficient ini adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar dan arah pengaruh variabel independen atau X terhadap variabel dependen atau Y dalam model regresi. Coefficient ini digunakan untuk menghitung perubahan pada Y setiap kali X berubah satu-satuan. Ini bisa dilihat tadi hasil coefficient saya di bagian sini. Dari hasil ini bisa disimpulkan bahwa koefisien 1,3287 menunjukkan pengaruh positif antara durasi tidur dan kualitas tidur. Jadi semakin lama orang tidur, semakin tinggi kualitas tidurnya. Lalu untuk nilai interceptnya min 2,1634 menunjukkan nilai awal kualitas tidur saat durasi tidur bernilai 0. Yang keempat, linear regression function adalah fungsi yang digunakan untuk menggambarkan dan prediksi hubungan linear antara dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Kita langsung saja codingannya. Di sini predict quality of sleep, predict kualitas tidur, itu untuk memunculkan fungsi yang akan memprediksi kualitas tidur nantinya. Lalu di sini ada return 1,3287 dikali durasi tidur dikurangi 2,1634. Lalu di sini ada 3 print di sini untuk memprediksi kualitas tidurnya jika untuk angka yang berwarna hijau ini durasi tidurnya yang saya input. Jadi di sini codingan ini memprediksi kualitas tidurnya jika
kita tidur selama 4 jam, 6 jam, dan 8 jam. Dan nanti ketika direm, codingan ini akan menghitung 1,3287 dikali durasi tidur yang saya masukkan, dikali 4, atau dikali 6, atau dikali 8, lalu dikurangi dengan 2,1634, yaitu nilai awal kalau lama waktu tidurnya itu 0 atau 0 jam. Di sini bisa kita lihat, untuk jika tidur 4 jam, nilainya itu 3,1, tidur 6 jam nilainya itu 5,8, dan tidur 8 jam itu nilainya 8,4. Jadi kesimpulannya itu dari codingan linear regression function tadi, disimpulkan bahwa semakin lama kita tidur itu semakin tinggi pula kualitas tidur kita. Fungsi ini atau codingan tadi itu bisa memprediksi kualitas tidur cuma dengan memasukkan lama tidurnya yang tadi ya, yang angka berwarna hijau ini tinggal kita masukkan saja mau berapa. Lalu selanjutnya itu ada regression p-value. Untuk p-value-nya itu bisa dilihat di bagian ini ya, yang ada huruf P lebih besar dari T 0,000. Untuk nilai p-value setiap variabel itu sebesar 0,00, yang berarti nilainya sangat kecil, lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa setiap variabel dalam model yaitu durasi tidur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas tidur. Dapat disimpulkan bahwa semakin lama tidur seseorang, maka kualitas tidurnya meningkat. Dan bukti bahwa faktor ini sangat berpengaruh terhadap kualitas tidur. Faktor berapa lama tidurnya tadi. Lalu selanjutnya ada regression table R-squared atau R². Adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa besar proporsi variasi pada variabel dependent yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam suatu model regresi. Nilai R² berkisar antara 0 sampai 1, di mana semakin mendekati 1 berarti hubungan antara X dan Y semakin kuat. Jika semakin mendekati 0, berarti hubungan antara X dan Y-nya semakin lemah. Dan ini bisa dilihat ya, untuk R² saya tadi itu 0,78, yang berarti mendekati 1. Menandakan bahwa hubungan antara durasi tidur dan kualitas tidur itu sangat kuat. Kita langsung saja ke codingannya yang bagian regression R². Sini yang regression R² ini kurang lebih sama dengan yang linear regression tadi, cuma di sini ada perbedaan. Di sini saya masukkan fungsi untuk menunjukkan slope, intercept, dan R²-nya. Lalu, nah di sini ada perbedaan untuk scatter atau titiknya. Itu saya tunjukkan bahwa titik biru ini menunjukkan data asli dengan warna biru langit. Lalu untuk plotnya atau garisnya saya ubah juga menjadi warna merah dan menunjukkan kalau ini garis regresi. Bisa dilihat di sini. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 jam waktu tidur akan meningkatkan kualitas tidur sebesar 1,33 poin, atau itu nilai dari slope-nya tadi yang dibulatkan. Selain itu, nilai R²-nya tadi yang sebesar 0,780 atau 78% menunjukkan bahwa 78% variasi dalam kualitas tidur dapat dijelaskan oleh lamanya durasi tidur. Sementara itu sisanya sebesar 22% dipengaruhi oleh faktor lain seperti tingkat stres, aktivitas fisik, dan
kebiasaan hidup. Lalu lanjut ke regression case, adalah studi analisis regresi untuk mengetahui hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Kita langsung saja ke codingannya di sini. Untuk yang regression case ini kan tadi satu atau lebih variabel dependen. Jadi di sini saya tambahkan untuk di variabel independennya di kolom di bagian X ini saya tambahkan kolom yang baru yaitu tingkat stres untuk dibandingkan nanti dengan kualitas tidurnya. Di sini codingannya kurang lebih sama ini untuk memunculkan data yang nanti menjadi sebuah tabel lalu membaca dataset. Dan ini untuk hasilnya ya mirip dengan regression tabel tadi. Bisa dilihat nomor observasi, R-square, koefisien, dan p-value-nya. Bisa lihat codingan tadi itu pakai metode OLS untuk membentuk model regresi. Lalu lanjut, ini juga di bagian regression case untuk memprediksi setelah kita dapatkan koefisiennya tadi, kita prediksi di sini untuk memprediksi kualitas tidur dengan perbandingan durasi tidur dan tingkat stres. Di sini kita masukkan 0,6782 itu dari sini koefisien durasi tidur, lalu dikali durasi tidur yang nanti akan kita masukkan di bagian sini dikurangi 0,359 itu dari tingkat stresnya dikali tingkat stres yang nanti akan kita masukkan dan ditambah dengan 4,411 itu dari cons di koefisien. Bisa dilihat di sini print prediksi kualitas tidur jika tidurnya 8 jam dan tingkat stresnya 3. Lalu di sini tidur 8 jam, tingkat stresnya 6. Dan di sini tidur 6 jam, tingkat stresnya 1. Jadi ini untuk outputnya, jika kita tidur 8 jam dengan tingkat stres kita berada di 3, maka nilainya itu 8,7. Lalu jika kita tidur selama 8 jam dengan tingkat stres 6 jam, itu nilainya 7,6. Dan selanjutnya jika kita tidur 6 jam dan tingkat stres hanya 1, itu nilainya 8,1. Jadi bisa diketahui bahwa durasi tidur memiliki pengaruh positif terhadap kualitas tidur. Semakin lama tidur, semakin baik kualitasnya. Untuk tingkat stres memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas tidur, karena semakin tinggi stres, semakin rendah kualitas tidur. Bisa dilihat tadi di hasilnya, di hasil outputnya tadi, kita bandingkan yang nomor 2 dan nomor 3 di sini. Ada tidur 8 jam dan tidur 6 jam. Namun, untuk tingkat stresnya kita bedakan. Untuk yang tidur 8 jam tadi tingkat stresnya 6 dan tidur 6 jam tingkat stresnya 1. Dan bisa dilihat bahwa walaupun yang baris ketiga ini tidurnya lebih sebentar, yaitu cuma 6 jam dibandingkan yang di atasnya cuma 8 sampai 8 jam, itu nilainya lebih besar dikarenakan tingkat stresnya lebih rendah dibandingkan dengan yang tidurnya 6 jam. Baik, mungkin itu saja penyampaian saya tentang data science bagian advance. Bila ada salah kata, saya dan kami mohon maaf. Sekian, itu saja presentasi dari saya dan kami tentang tugas data science ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.